Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, sejawat sekalian. Baik yang hadir offline di Hotel Pullman maupun yang hadir secara online di Zoom meeting. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan overview mengenai endoscopic middle ear anatomi dan juga fisiologi. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk bisa bisa melakukan tindakan-tindakan tadi seperti Dokter Atta sampaikan, baik menggunakan mikroskop atau baik menggunakan endoskop, tentunya yang harus kita pahami adalah anatomi dan juga fisiologi. Sehingga materi ini menjadi yang kedua karena akan menjadi dasar untuk pemahaman yang berikutnya. Baik, jadi sebagai pendahuluan tadi anatomi dan fisiologi adalah hal yang harus dipahami seorang surgeon sebelum bisa melakukan tindakan operasi. Nanti akan saya bahas mengenai middle ear anatomi. Kenapa? Karena dengan penggunaan endoskop ini kita menjadi banyak struktur-struktur baru yang bukan baru, sebenarnya sudah ada tapi baru kita ketahui karena visualisasi yang lebih baik. Jadi ada, nanti kita akan membahas mengenai rongga retrotimpanum, epitimpanum, facial nerve, protimpanum dan juga hipotimpanum. Ini sebagai pendahuluan saya tadi seperti Dr. Ratna sudah sampaikan, apa sih perbedaannya penggunaan mikroskop dan juga endoskop, di mana endoskop memiliki keuntungan atau kelebihan di bidang visualisasinya karena tidak terhalang oleh liang telinga yang sempit. Nah, telinga tengah itu sendiri, rongga telinga tengah itu sendiri dibagi menjadi dua kompartemen, yaitu kompartemen antero-inferior dan juga kompartemen postero-inferior. Dan di sini kita bisa lihat ada garis, ini adalah batas pembagian antara kompartemen antero-inferior dan juga postero-inferior. Nah, mukosa dari rongga telinga tengah ini dilapisi oleh juga antara kompartemen antero-inferior dan postero-inferior sedikit berbeda. Antero-inferior dilapisi oleh epitel pseudostratified yang bersilia seperti juga di saluran nafas, sedangkan di postero-superior adalah sel kuboid. Nah, jadi dari ini kita bisa lihat bahwa dengan adanya endoskop, dengan bantuan endoskop kita bisa lebih memahami secara detail struktur-struktur yang ada di rongga telinga tengah dan juga rongga-rongga yang ada di telinga tengah. Itu kita tahu ada protimpanum, ada hipotimpanum, retrotimpanum dan juga epitimpanum. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kita masuk dari rongga retrotimpanum terlebih dahulu yang di posterior, itu kita bisa bagi dua lagi menjadi superior retrotimpanum dan juga inferior retrotimpanum. Dua bagian ini dibatasi oleh tonjolan tulang yang kita sebut dengan subiculum. Ini membatasi antara bagian superior dan juga inferior dari retrotimpanum. Sedangkan rongga retrotimpanum itu juga berbatasan dengan rongga hipotimpanum dan dibatasi oleh funiculus. Jadi mungkin yang dulu sebelum dari mikroskop ini tidak terlalu bisa diapresiasi dengan adanya endoskop, ini kita bisa melihat dengan lebih jelas. Nah, di rongga retrotimpanum itu terdapat sinus timpani. Jadi kita tahu bahwa sinus timpani ini adalah cekungan di mana seringkali terjadi ada patologi yang tersisa. Sehingga penting untuk kita bisa memahami jenis sinus timpani seperti apa yang kita hadapi. Dengan adanya endoskopi kita bisa melihat bahwa sinus timpani ini ada beberapa bentuk, yaitu ada yang bentuknya klasik di sini di mana bentuknya memang klasik, kemudian ada yang konfluen di mana pontikulusnya ini tidak terbentuk sehingga sinus timpani dengan sinus posterior menjadi satu, dan juga ada yang partition, jadi sinus timpaninya ada sekatnya. Dan juga ada juga yang sinus timpaninya bentuknya restricted, itu disebabkan karena ada jugular bulb yang menonjol ke superior. Kemudian sinus timpani itu selain bentuknya juga bervariasi, juga kedalamannya juga bervariasi. Kenapa? Karena ini menjadi penting sehingga kita perlu mengevaluasi apakah jenis ini sinus timpaninya yang termasuk yang tipe A yang dia dangkal atau tipe C yang dia dalam dan juga meluas sampai ke posterior, bahkan lebih posterior daripada facial nerve. Karena kita tahu bahwa di sini bisa terjadi adanya jaringan patologis. Jadi kita perlu melihat juga kedalaman dari sinus timpani ini apakah tipe A, tipe B, atau tipe C. Nah, tadi saya sudah membahas sedikit mengenai pontikulus. Jadi pontikulus ini adalah bridge tulang
yang membentang dari eminensia piramidalis ke promontorium, dan dia membagi sinus timpani membatasi sinus timpani dengan sinus posterior, ya, posterior tympanic sinus. Jadi bentuknya pun juga kita lihat nanti akan bervariasi. Ada yang klasik, jadi dia benar-benar memisahkan antara sinus timpani dengan sinus posterior. Namun ada juga yang dia incomplete, jadi sinus timpaninya dengan sinus posterior menjadi satu rongga. Ada juga yang communicating, di mana dia berbentuk seperti jembatan, di mana ada hubungan di bawah dari ponticulus ini antara sinus timpani dengan sinus posterior. Nah, kemudian tadi kalau kita turun sedikit membagi antara superior retrotimpani dengan inferior retrotimpani, itu ada subiculum. Dia adalah tulang yang membentang dari styloid process ke promontorium. Bentuknya juga dia seperti jembatan, dan ada kondisi-kondisi di mana subiculum ini tidak ada, sehingga sinus timpani dengan sinus subtimpani menjadi satu rongga. Dan juga ada bentuknya yang seperti bridge, juga seperti jembatan, sehingga di bawah dari subiculum itu terdapat hubungan antara sinus timpani dengan sinus subtimpani. Nah, struktur lain yang juga bisa kita lihat dengan jelas di retrotimpanum adalah adanya pyramidal eminence atau eminentia pyramidalis, dan rongga di bawah eminence pyramidalis itu, yaitu subpyramidal space. Ini juga adalah rongga di mana bisa terjadi jaringan patologis. Kemudian subpyramidal space ini bisa terbentuk sesuai dengan konfigurasi dari eminentia pyramidalis ini. Ada yang bentuknya complete triangular conformation, jadi bentuknya seperti piramid. Kemudian ada yang bentuknya incomplete, di mana tidak ada hubungan antara sinus timpani dengan sinus posterior. Nah, ini kalau kita
Terima kasih, mohon maaf saya izin untuk melanjutkan. Jadi tadi protimpanum itu adalah area yang mungkin sebelumnya jarang menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena sangat pneumatik biasanya, sehingga tidak jarang dia jarang dia dipengaruhi oleh jaringan patologis. Beda seperti rongga retrotimpanum tadi yang banyak sekali lekukan, banyak sekali celah-celah di mana bisa terjadi jaringan patologis di sana. Nah, protimpanum ini di posterior ini dia berbatasan dengan mesotimpanum, sedangkan di superior berbatasan dengan epitympanic space ya, bagian anterior. Di inferior berbatasan dengan hipotimpanum, namun juga protimpanum ini bisa dibagi menjadi supratubular recess dan juga muara tuba itu sendiri. Oke, mungkin ini jadi bentuknya dia berhubungan dengan muara tuba dan juga ada dinding dari arteri karotis internal di protimpanum ini, sehingga itu juga perlu berhati-hati di mana jika terjadi dehiscence pada dinding arteri karotis internal ini kita bisa menunjukkan pendarahan. Hipotimpanum, rongga hipotimpanum juga sebenarnya tidak terlalu banyak rongga. Di sini dia biasanya terdapat tonjolan, yaitu adalah jugular bulb, yang ini juga menjadi perhatian bagi surgeon. Nah, bagian yang agak sulit itu adalah di bagian epitimpanum, karena di sini banyak sekali lipatan-lipatan yang membentuk epitympanic diafragma yang juga akan nanti sangat berpengaruh pada fisiologi dari telinga tengah. Nah, ini kita lihat di sini ada malleal ligamental folds dan juga ada posterior incudal ligamental folds. Di sini dia membentuk seperti sebuah diafragma yang membatasi antara mesotimpanum dengan epitimpanum. Kalau kita lihat di diafragma epitympani ini terdapat isthmus timpani yang merupakan jalur ventilasi utama dari mesotimpanum ke epitimpanum dan juga akhirnya ke anteromastoid. Nah, epitimpanum ini, rongga epitimpanum kita bisa bagi menjadi dua, yaitu posterior epitympanic space dan juga anterior epitympanic space, dan ini terkadang terpisah oleh adanya ligamen yang membentang vertikal sehingga ventilasinya menjadi terpisah. Nah, ini yang posterior epitympanic space itu bisa dibagi dua lagi menjadi superior lateral atik dan juga inferior lateral atik. Jadi yang di bawah dari epitympanic diaphragm disebut juga dengan inferior lateral atik dan berhubungan dengan mesotimpanum. Untuk anterior epitympanic space itu juga ada dua konfigurasinya, yaitu AS1 dan AS2. Ini dipengaruhi oleh adanya supratubular recess dan juga konfigurasi dari tensor fold. Nah, apa itu tensor fold? Tensor fold adalah bagian yang membatasi antara rongga epitympanic anterior dengan daerah mesotimpanum dan juga protimpanum. Untuk tensor fold ini biasanya adalah suatu ligamen yang terbentuk menutup. Namun pada 25% populasi terdapat adanya incomplete tensor fold, sehingga terdapat ventilasi langsung dari mesotimpanum atau dari protimpanum ke epitimpanum anterior, sehingga ventilasinya terpisah tidak melalui isthmus timpani. Kemudian di epitympanic space itu juga ada transfer crest atau kita sebut juga dengan COC, itu yang membatasi antara tadi anterior epitimpanum dengan posterior epitimpanum. Dan juga untuk COC ini adalah landmark untuk ganglion geniculatum. Nah, kemudian bagaimana dengan ventilasi dan fisiologi dari telinga tengah tadi? Jadi dari rongga epitympani tadi kita bisa belajar bahwa struktur-struktur itu sangat mempengaruhi bagaimana ventilasi dan fisiologi dari tekanan di telinga tengah. Kalau kita lihat tekanan di telinga tengah itu dia sifatnya stabil, gitu ya, ada homeostasisnya, dan tekanan dari telinga tengah ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu tuba Eustachius, kemudian transmucosal gas exchange, kemudian mastoid buffer, dan juga hambatan pada rute ventilasi di telinga tengah. Nah, mungkin selama ini yang kita pahami betul adalah bagaimana gangguan fungsi tuba bisa menyebabkan adanya gangguan gangguan homeostasis tekanan pada telinga tengah. Nah, rupanya tidak hanya tuba yang berpengaruh, tapi ada juga faktor-faktor lain. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, seperti kita ketahui, tuba Eustachius ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga nasofaring dengan telinga tengah.
dia terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian yang terbentuk dari tulang atau bony portion, dan juga ada bagian yang terbentuk dari tulang rawan. Biasanya tuba eustachius dalam posisi tertutup, namun membuka jika memerlukan adanya equalizing dari tekanan. Dan tuba itu sendiri dilapisi oleh atau memiliki sistem mukosiliari seperti yang didapatkan di di traktus respiratori, gitu ya, di mana memiliki gerakan silia yang berfungsi untuk membuang sekret dari telinga tengah ke rongga nasofaring. Nah, dengan adanya disfungsi dari tuba eustachius, maka akan terjadi tekanan negatif di telinga tengah, dan juga akan menjadi retraksi dari membran timpani, dan juga kemungkinannya akan menjadi otitis media adesiva. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang sudah kita ketahui mungkin dari lama. Namun ada kondisi-kondisi di mana tubanya ini berfungsi baik, namun tetap terjadi adanya inflamasi pada telinga tengah, adanya otitis media. Nah, dari sini kita pelajari lagi bahwa rupanya ada faktor-faktor lain tadi, yaitu antara lain adalah transmucosal gas exchange. Jadi rupanya mukosa telinga tengah itu juga memiliki sistem pertukaran gas seperti yang didapatkan di alveoli atau di paru-paru. Nah, kalau misalnya terjadi proses inflamasi pada mukosa, maka mukosanya menjadi lebih tebal sehingga laju dari perpindahan gas ini menjadi terganggu juga. Dengan adanya ini, maka tekanan di telinga tengah juga akan berubah. Jadi tidak hanya tuba yang berpengaruh, tapi juga adanya pertukaran gas pada mukosa telinga tengah ini menyebabkan perubahan tekanan pula. Yang ketiga adalah mastoid buffer. Jadi mastoid buffer ini, mastoid ini dia berfungsi sebagai buffer tekanan. Kalau misalnya kita tahu bahwa tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Jadi jadi volume dari rongga mastoid ini mempengaruhi tekanan yang ada di telinga tengah dan juga rongga mastoid. Apabila rongga mastoidnya ini besar, maka tekanan yang perubahan tekanan menjadi lebih sulit untuk dilakukan, sehingga tekanan menjadi lebih stabil. Sedangkan kalau misalnya rongga mastoidnya itu kecil, maka rongga mastoid dan telinga tengah ini menjadi rentan terhadap terjadinya perubahan tekanan, sehingga juga akan terjadi mekanisme buffering yang lain sebagai kompensasi, yaitu antara lain tadi seperti retraksi dari membran timpani, kemudian retraksi dari retraksi dari atik, ataupun adanya pocket retraction atau koklesteatoma di atik yang terjadi karena adanya gangguan dari mastoid buffer ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah ventilation route blockage yang terjadi karena adanya gangguan ventilasi dari mesotimpanum ke epitimpanum. Biasanya yang normal, ini adalah gambar yang normal, kita lihat bahwa tekanan atau udara ini tekanan ini didistribusikan atau ventilasi terjadi dari tuba eustachius, kemudian masuk melalui isthmus timpani dan didistribusikan baik ke anterior epitympanic space maupun ke posterior epitympanic space, lalu ke aditus ad antrum dan ke antrum mastoid. Ini adalah kondisi yang normal. Namun dalam kondisi yang tidak normal, gitu ya, di mana adanya blockage dari isthmus timpani, maka ventilasi dari tuba eustachius ini akan menetap hanya di mesotimpanum saja, tidak bisa masuk ke rongga epitimpanum. Nah, inilah yang menyebabkan adanya tadi mekanisme, sehingga di epitimpanum ini terjadi tekanan yang negatif dan juga terjadi mekanisme buffer kompensasi, yaitu terjadi adanya retraksi pada pars flaccida dari membran timpani. Nah, oleh karena itu kita mengenal apa yang disebut dengan selective epitympanic dysventilation syndrome, di mana blockage itu terjadi pada sinus timpani, terjadi di isthmus timpani, sehingga terjadi discontinue antara rongga epitimpanum dengan rongga mesotimpanum. Jadi walaupun fungsi tubanya itu bagus, namun karena adanya blockage sumbatan di isthmus yang total, kemudian ditambah juga dengan adanya tadi kita sudah bahas tensor fault, jadi tensor faultnya itu juga menutup total, gitu, sehingga terjadi rongga yang terpisah, gitu. Nah, kondisi ini ditandai dengan adanya tadi complete epitympanic diaphragm, jadi semua ligamen itu menutup sehingga tidak ada rongga lagi, kemudian juga adanya
gambaran tipe A pada timpanogram. Jadi walaupun kita lakukan pemeriksaan timpanometri itu hasilnya akan grafiknya normal tipe A. Seperti tidak ada gangguan fungsi tuba karena memang tubanya tidak terganggu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang merupakan akibat dari dysventilation syndrome ini, yaitu adanya atrial retraction pocket ataupun kolesteatoma di atik. Nah, sebagai kesimpulan, jadi endoscopic ear surgery ini membuka paradigma baru untuk bisa memahami anatomi dan juga fisiologi dari rongga telinga tengah. Dan juga dengan adanya endoskopi ini kita bisa lebih memahami laju ventilasi, jadi jalur ventilasinya yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap patologi yang terjadi di telinga tengah yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Tapi tentunya untuk bisa menangani patologi-patologi pada telinga tengah itu kita harus memahami lagi, mengerti lagi, dan juga secara ini menghafal karena mungkinnya endoskopik anatomi dan juga memahami fisiologi dari telinga tengah untuk bisa melakukan successful ear surgery. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi tadi mungkin saya agak cepat-cepat, tapi bagi sejawat yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa kita baca di Endoscopic Ear Surgery oleh Livio Presetti dan juga Daniel Marcioni. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.